Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kembali di Kata Karebato, Kampus Rehabilitasi BNN Badoka. Di hari yang spesial ini saya Nuzul Hardianti untuk menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021. Kita kedatangan tamu spesial, sosok yang berkecimpung di dunia adiksi dan rehabilitasi, Dr. Iman Firmansyah, SPKJ. Ya. Selamat datang Bapak. Ya, makasih Nuzul. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Dr. Iman ini Kepala Balai Rehabilitasi BNN Badoka ya saat ini. Saya ini penasaran Dok, selama ini bagaimana sih Dok perjalanan karir yang dokter sudah jalani, prestasi maupun penghargaan yang sudah didapatkan sampai bisa menjadi Kepala Balai seperti saat ini? Oh ya, tentang diri saya ya. Iya Dok. Ya, jadi memang saya awalnya memang latar background saya dokter. Dokter pada saat masuk di BNN ini sebagai dokter umum, lalu berkecimpung menamakan psikiater. Setelah itu fokus lagi ke adiksinya, karena memang saya menyenangi dunia adiksi. Dimana saya juga bukan hanya belajar di Indonesia, saya sempat juga belajar sampai ke Jepang, Thailand, dan juga ikut beberapa kegiatan di Prancis dan lain-lain. Tapi memang fokusnya adalah di adiksi, karena dunia adiksi itu benar-benar sangat menggairahkan buat saya. Nah itu lalu masuk di BNN, penempatannya di rehabilitasi sesuai dengan jiwa saya. Lalu ya perjalanan saya awalnya juga di tempat rehab di daerah Bogor, lalu sekarang ditempatkan di daerah Makassar, dan itu sekilas perjalanan saya. Oh, seperti itu Dok. Jadi memang dokter senang ya dengan dunia adiksi, atau mungkin ada alasan lain Dok kenapa memilih karir dunia adiksi? Ya, karena adiksi itu sebenarnya luas. Jadi adiksi itu luas. Orang selalu menganggap yang namanya adiksi atau kecanduan ya, atau ketagihan, itu selalu berpikir ada berhubungan dengan narkoba. Sebenarnya tidak. Di dalam kehidupan nyata sehari-hari, adiksi itu sangat luas. Yang namanya kecanduan, ketagihan, atau adiksi, itu ada dasarnya adalah rasa enak. Pada saat kita sudah enak, pada saat kita sudah nyaman dengan sesuatu apapun dan membuat kita ingin lagi, itu akan namanya adiksi. Jadi bukan terhenti dari narkoba saja. Misalnya kita makan, itu pun bisa jadi kecanduan makan. Bahkan sekarang yang lagi naik daun ini kecanduan gadget, game. Nah itu yang saya belajar sampai ke negara Jepang. Dan ada hubungan sebenarnya antara orang yang pada saat anak-anak kecanduan game, dia nanti dewasanya bisa mengarah ke kecanduan narkoba. Kenapa? Yang terkena adalah efek rasa nikmat di dalam otak kita. Nah, efek rasa nikmat itulah yang membuat kita selalu ingin menggunakan, jadi ada dorongan yang sangat kuat, atau istilah kita itu namanya sugesti gitu. Jadi keinginan yang sangat kuat gitu. Gitu ya Dok ya. Jadi adiksi ini sangat luas ya Dok ya. Sangat luas. Bukan sekedar narkotika saja ya, di game dan semacamnya. Ya, nah itulah yang bukan menarik, karena apa itu akan sangat berhubungan antara bagaimana orang menjadi kecanduan narkoba. Kita akan bisa melihat pada saat kita assessment, apakah ada latar belakang dia kecanduan yang lain gitu. Ada kecanduan main game. Kecanduan main game itu membuat orang itu ingin tetap terjaga, ingin tetap tidak mau tidur. Nah, dari mulai dia minum-minum yang stimulan seperti kopi, merokok, hingga akhirnya ke narkoba supaya menjaga, supaya tidak merasa lelah dan yang lain. Nah, itulah akhirnya yang membuat orang kecanduannya langsung berangsur-angsur memberat dan lain-lain. Jadi dimulai dari hal kecil. Jadi hal yang kecil yang kita anggap kecil, yang anggap biasa, nanti tanpa kita sadari itu akan menjadi berat dan itu akan membuat kita susah untuk lepasnya, susah untuk berhentinya. Nah, kalau dokter sendiri nih, sudah berapa lama Dok bekerja di bidang adiksi? Waduh, berapa lama ya? Sekitar dari tahun 2006. 2006 berarti sekarang hampir berapa? 15 tahun ya, 15 tahun ya. 15 tahun saya belum sembuh-sembuh. Jadi tetap saya adiksi. Mas tetap diadiksi. Adiksi untuk berusaha mengobati orang adiksi. Jadi saya juga kecanduan juga akhirnya.
Kecanduan mengobati orang lain. Kecanduan untuk mengobati orang adiksi. Suka dukanya dok selama ini apa tuh dia yang dia hadapi? Selalu ada ya, pasti suka dan duka itu selalu ada. Sukanya kita melakukan terapi, menatarasan ke orang lain, itu kan sebenarnya juga kita melakukan terapi terhadap diri kita sendiri. Saya tidak memungkiri, saya pun pasti ada kecanduan yang lain, ya. Misalnya saya kecanduan, saya tahu bahwa saya kolesterol gitu ya, badan saya kolesterol. Tapi saya suka sekali makan makanan yang mengandung kolesterol. Dan itu kan sebenarnya kecanduan yang menurut orang ya dianggap biasa. Tapi pada saat kita mengalami sakit, masuk rumah sakit, menjadi luar biasa. Itu yang terjadi pada dunia adiksi kan seperti itu. Iya. Nah, itu yang saya mempelajari, akhirnya apa yang saya lakukan ke orang lain itu menjadi masukan juga terhadap diri saya dan juga keluarga saya. Nah, dan yang lebih sukanya lagi, pada saat apa yang kita lakukan itu diapresiasi oleh masyarakat, diapresiasi oleh keluarga klien, bahkan klien juga bisa berprestasi dengan baik, karena yang namanya orang pecandu narkoba itu bukan berarti hidupnya berakhir sampai situ. Dia akan bisa berubah, dia akan bisa kembali ke jalan yang normal, dan itulah yang membagian kita pada saat mereka memberi laporan ke kita dan lain-lain. Dukanya ya kebalikannya, pada saat kita memberi laporan ya klien kita menggunakan lagi atau ya ada kasus hukum dan lain-lain. Nah, itu dukanya, karena memang yang namanya terapi terhadap adiksi bukan terapi terhadap kliennya saja, tapi kliennya harus menyeluruh terhadap orang tuanya, keluarganya, pekerjaannya, sekolahnya. Jadi terapinya itu bukan individual, tapi memang secara holistik. Itulah antara suka dan dukanya seperti itu. Suka dukanya banyak sekali ya dok ya. Sangat banyak sekali. Apalagi di 15 tahun bekerja, wah. Ya. Nah, ini dok yang menariknya, dokter kan baru ditempatkan di Makassar ya dok ya. Hampir 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Belum sampai 2 tahun. Ada nggak dok? Bagaimana sih perasaannya dokter saat pertama kali ini diberikan tugas menjadi kepala balai di Makassar pula? Iya, yang pertama ya pasti kita kalau ada perubahan kan ada namanya prinsip Kubler Ross ya, jadi pasti kita ada suatu kaget lah ya, itu normal kaget sampai berpikir apa yang saya lakukan di sana gitu, dengan budaya yang berbeda, kultur berbeda, saya juga belum mengenal orang-orang di sana. Nah itu selalu ada gitu, tapi ya dengan Bismillah saya akan coba untuk memanfaatkan apa yang ilmu saya dapat, apa yang saya ingin gunakan. Nah itu, dan saya berharap staf-staf dan orang-orang yang ada di Balai Badoka ini bisa menerima saya, dan itulah yang menjadi keyakinan saya bahwa mungkin akan berlangsung dengan baik. Gitu. Ada tantangan tersendiri nggak dok menjadi kepala balai dengan budaya yang berbeda dengan yang dokter? Ya benar. Iya. Jadi pertama saya datang, ini jujur saya, saya adalah mempelajari kultur Makassar, Bugis dan Sulawesi Selatan, karena memang berbeda dengan kultur saya. Dan juga saya melihat juga kan data-data klien kan hampir sebagian besar tuh berwilayah Sulawesi Selatan, walaupun memang Badoka itu wilayah Indonesia Timur ya, tapi memang hampir sebagian besar tuh adalah dari Sulawesi Selatan, terutama dari kota Makassar. Dan kita lihat memang budayanya sangat bagus, sangat baik dari sisi kulturnya dan juga baik. Makanya itulah yang akhirnya membuat saya menyimpulkan yang akan saya lakukan di Badoka itu pertama kali pada saat saya tiba di balai, setelah saya mempelajari memapping, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan membuat layanan prima berbasis bukti dan budaya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak ada bukti nyata bahwa ini ada keberhasilan berapa persen, itu kemungkinan itu tidak akan berhasil dengan baik. Begitu juga dengan kekuatan budaya. Nah, kekuatan budaya ini pun harus digerakkan di Badoka ini. Makanya nanti kalau teman-teman yang mau datang ke Badoka ini bisa lihat nama-namanya dia adalah sesuai dengan kultur budaya, ya kan? Ada nama-nama pahlawan, ada Karang Patingaloang dan lain-lain. Jadi kita berusaha mengurangi istilah-istilah asing dengan istilah-istilah budaya yang ada di sini untuk meningkatkan kekuatan budaya kultur untuk menghindari atau mengurangi dari penyalahgunaan narkoba.
Seperti itu. Jadi dokter menyesuaikan ya kulturnya, jadi mengubah nama-nama. Ya, dari yang hal kecil itu kita berharap akan memperkuat budayanya. Karena kekuatan lagi budayanya, budaya agama Asia yang kuat. Hingga kita membuat satu modul, ada modul juga tentang keagamaan juga di sini. Karena memang agama apapun, semua agama yang ada di Kota Makassar ini basisnya sangat kuat-kuat semua di sini. Nah, itulah kultur yang akan kita gunakan. Berdasarkan yang tadi dokter sampaikan ya, jadi apa sih dok program andalan di Balai Rehabilitasi Benin Badoka sendiri ini dok, yang kaya akan budaya? Iya, jadi saya itu ingin ya, tempat rehab itulah tempat pembelajaran, jadi bukan tempat penghukuman ya. Bolehlah kalau ada orang lain mengatakan, wah saya dihukum juga di sana, saya harus bangun pagi, tidur nggak boleh larut malam, nggak boleh begadang, makan diatur, dan tidak bisa pacaran, pokoknya macam-macam lah itu. Nah, itu adalah konsekuensi manusia dilahirkan hidup, ada konsekuensi. Apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawab. Nah, konsekuensi itu harus diterima para pengguna yang ada di sini. Namun konsekuensi itu bukan untuk penghukuman saja, tapi pembelajaran bagaimana ke depannya mereka harus melakukan kejalan kembali yang seperti normal sebelum melakukan narkoba ini gitu. Contohnya, saya ingin membuat rehab ini adalah seperti tempat belajar, makanya kami membuat program namakan Kareba. Seperti yang program ini kan Kareba Talk. Kareba itu kan suatu kata apa kabar? Kabar ya. Agak Kareba apa kabar? Nah, itu salah satu juga yang saya pelajari pada saat saya di Makassar adalah mencari nama-nama yang menggugah semangat. Karena terus terang saya tidak kenal istilah-istilah di Kota Makassar ini gitu. Jadi saya melihat-lihat apa namanya vocabulary atau nama-nama hotel, pasti nama hotel itu dibuat nama Makassar, pasti namanya baik gitu. Nah, saya cari artinya. Nah, Kareba inilah kabar. Nah, disinilah kita akan memberi kabar baik kepada para pengguna ini. Nah, kebetulan kita membuat nama juga Kampus Rehabilitasi Badoka. Di sini semua klien ini kita buat terapinya adalah individual. Karena ya tidak semua orang sama masalahnya. Ada latar belakang masalah narkoba karena putus cinta, karena hilang pekerjaan, karena pergaulan dan lain-lain lah. Nah, itu kita akan saring, kita lakukan asesmen. Ada nanti staf-staf kita yang ada di sini dan itu sangat luar biasa. Lalu kita lihat, kita buat program-program seperti itu. Nah, setelah itu juga kita ada lagi program vokasional. Kita kuatkan dengan kerjasama dengan berbagai institusi yang ada di Kota Makassar. Misalnya diklat industri itu kan kekuatannya adalah di perindustrian. Nah, kita kuatkan klien kita yang sudah kita latih dengan program kampusnya, dengan program modul-modul yang ada di sana. Kita kuatkan vokasionalnya di diklat industri. Lalu kita kuatkan gimana layanan ke masyarakat. Kita ada hotel Harper Aston. Di sana kita kuatkan juga dan lain-lain. Itulah program-program kami. Yang pertama adalah Kareba. Kampus, lulus dari kampus pasti punya alumni. Iya, betul. Punya alumni. Nah, kami pun juga membuat program namanya Aga Kareba. Aga Kareba itu anggota grup alumni Kampus Rehabilitasi Badoka. Kami berharap klien yang setelah keluar dari sini itu bisa kita tetap pantau, kita tetap monitor dan dalam lingkungan yang namanya alumni. Itu makanya alhamdulillah kita punya tempat diberikan oleh beberapa pengusaha yang dari Kota Makassar untuk tempat rencana berkumpul. Nah, itu untuk program jangka panjangnya untuk Aga Kareba. Kebetulan namanya juga cocok. Aga Kareba, apa kabar? Berarti kan kita menanyakan kabar para alumni ini. Aga Kareba, gimana kabarnya? Masih clean, masih bersih, atau masih menggunakan lagi? Jadi pas sekali namanya Aga Kareba. Terakhir ada program namanya Saraba. Nah, Saraba itu adalah minuman khas Kota Makassar, ya. Nah, ini kan, ini kita sekalian aja ya. Kita sekalian aja ya. Jadi Saraba ini juga suatu produk vokasional yang ada di Balai Rehabilitasi Badoka, yang kita akan menggunakan budaya Saraba ini adalah minuman sehat, menyegarkan, menghangatkan,
berasal dari jahe merah, kayu manis, dan gula aren dan lain-lainnya, dan itu sangat menguatkan imun kita. Nah, itulah yang akan dibuat oleh teman-teman hingga juga kita dalam berproses untuk membawa merek dari Saraba ini ke Kementerian Hukum dan HAM untuk coba dipatenkan dan lain-lain. Nah, ini saya usahakan supaya anak-anak itu pas saat keluar ini ada kebanggaan bahwa mereka mempunyai produk yang mereka bisa berikan ke masyarakat, bisa menjadi penghasilan buat mereka dan lain-lain. Nah, Saraba ini itu adalah minuman khas Makassar. Namun program di Balai Saraba itu juga ada konotasi lain. Itu adalah sahabat rehabilitasi Badoka. Nah, apa itu Saraba? Saraba itu adalah teman-teman institusi pemerintah, perorangan maupun swasta yang sangat mendukung, memprioritaskan kegiatan program Balai Badoka untuk bisa berjalan dengan baik. Saraba inilah yang selama ini dalam perjalanan karir saya di Balai ini yang sangat mendukung program ini. Semua kegiatan mereka mendukung penuh. Banyak sekali yang sudah bergabung di Saraba. Mungkin saya hanya beri contohkan hanya beberapa saja karena saya tidak hafal juga. Ya seperti Hotel Astor Harper, Balai Diklat Industri, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Dengan program barunya kita akan mencoba lagi Natur Healing. Jadi Natur Healing itu adalah pengobatan menggunakan dengan alam, kekuatan alam. Karena saya lihat di Makassar, Sulawesi Selatan alamnya sangat indah, sangat bagus. Dan berharap dengan Natur Healing ini juga merilis stres-stres para pecandu, dan bukan hanya para pecandu, staf dan saya juga bisa dirilis dengan Natur Healing. Makanya kita buat penghijauan, membawa beberapa hewan yang ada di sini. Dan kita sekarang sudah kedatangan rusa Timor yang kita ada 3, yang kita beri nama, yang jantannya Narko, yang betinanya Tika, dan anti. Jadi kalau kita panggil 3-3-nya anti narkotika. Itulah ya, itu membuat untuk kita bisa merilis stres dan lain-lain. Jadi itu beberapa program yang sedang berjalan dan yang akan kita laksanakan. Jadi programnya ini bukan sekedar di dalam balai saja ya, Dok? Bukan saja di dalam balai. Banyak kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tadi disebutkan Saraba itu ya, Dok? Karena prinsip saya Kareba itu kampus itu kita ada yang off kampus, ada yang on kampus. Yang on kampus ada pembelajaran di dalam balai, dan off kampus ada pembelajaran di luar balai, dan itu kita satukan untuk menjadi anak-anak ini lebih baik ke depannya. Program yang ditawarkan memang cukup menarik ya, Dok ya. Mudah-mudahan. Saat ini kan, Dok, di masa pandemi ini, Dok ya. Bagaimana sih penyesuaian program yang ada di balai dengan masa pandemi? Ya, pandemi ini memang agak sedikit menghambat lah. Saya tidak mengatakan menghambat kegiatan program di balai, tapi agak sedikit menghambat karena memang kita harus melakukan pembatasan klien dan juga pembatasan pergerakan klien, karena kita tidak bisa mengharap balai akan menjadi klaster pandemi seperti ini. Nah, jadi di sini kita ada kerjasama antara di bagian medisnya, terutama dokter-dokternya yang membuat menjadi Satgas Covid juga, bekerja sama dengan rumah sakit. Ada 2 rumah sakit, rumah sakit itu juga Saraba kita juga ada puskesmas juga yang kita alhamdulillah sangat didukung dengan anggarannya mereka untuk mengkontrol teman-teman klien kita, bukan klien saja tapi staf di Balai Badoka juga itu termonitor oleh mereka untuk masalah penanganan COVID ini. Tapi memang ada hambatan kecil saat penerimaan, kita akan lebih banyak lagi pemeriksaannya, termasuk pemeriksaan COVID-nya, lalu ada pembatasan isolasi mandiri dan lain-lain. Itu mungkin dasar lah protokol kesehatan yang kita laksanakan. Jadi program-program tersebut tetap mematuhi, Dok ya, protokol kesehatan. Tetap wajib protokol kesehatan. Sejauh ini, Dok, karena Hani sudah dekat ya, Dok ya. Bagaimana sih, Dok, persiapan di balai tentang Hani ini, menyambut Hani? Iya, kita sebagai warga BNN gitu kan. Jadi kita harus siap untuk memeriahkan
Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Jadi persiapan Balai Badoka ini kita akan menggiatkan, pertama ada kegiatan klien dan juga staff, termasuk dalam kegiatan seni dan olahraga. Ya. Jadi di seni ada beberapa kegiatan, ada beberapa lomba melukis dan lain-lain. Dan juga kegiatan olahraga, kita juga ada beberapa kegiatan olahraga karena kita di sini punya GOR. Dan GOR ini banyak sekali jenis olahraga yang bisa digunakan di sini, dan itu akan kita laksanakan mungkin di beberapa hari ini ya. Kita akan membuka pekan olahraga Hani ya untuk klien dan staff. Dan acara pembukaannya kita juga mengundang persahabatan dengan rutan dan lapas. Jadi mereka sangat berhubungan dengan kita karena mereka juga menangani klien narkotika juga, walaupun mereka kondisinya memang tahanan. Jadi kita melakukan persahabatan untuk memeriahkan acara Hani ini, dan juga kita akan berencana bergabung juga dengan Pemkot dan sepeda, komunitas sepeda. Rencananya ada ride bike, jadi ada sepeda di hutan, nanti malamnya menginap, membentangkan Hari Anti Narkotika Internasional oleh Balai Badoka dengan disupport oleh Kementerian Kehutanan. Menarik ya Dok, jadi sudah cukup banyak persiapan lomba ya Dok ya? Sudah cukup banyak, ya sudah cukup banyak, termasuk juga kreatif anak-anak juga kita akan pamerkan. Rencananya juga kita akan memamerkan dengan arahan dari Ketua PKK di Kota Makassar, Ibu Wali Kota, yang menyiapkan tempat UMKM, jadi tempat pameran UMKM. Nah, ini barang-barang yang kita akan siapkan untuk dipamerkan di UMKM, ya, bukan hanya produk Saraba yang sedang berproses, namun ini ada kapal-kapal pinisi buatan anak-anak. Lalu ini kerajinan resin, jam, dan begitu banyak. Saking banyaknya meja ini tidak muat, jadi hanya sebagian saja yang kita tampilkan di sini. Luar biasa ya karya klien yang terlihat. Ya, itu membuktikan bahwa klien narkoba itu bukan berarti berhenti di sini. Betul. Dia harus berubah menjadi seperti kupu-kupu. Nah, di sini kita anggap adalah kepompong. Kita anggap pada saat mereka menggunakan narkoba adalah ulat yang tidak menyenangkan, yang dianggap agak menjijikan dan lain. Kita rehabilitasi bentuk kepompong, kita berharap selesai dari rehabilitasi berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang banyak orang tertarik untuk memiliki, untuk mendayagunakan mereka, kemampuan mereka, dan seperti itu. Apa sih Dok harapannya dokter untuk klien yang direhab, dan juga mungkin untuk teman-teman yang di luar sana yang masih menjadi korban penyalahgunaan narkoba tapi masih enggan untuk direhab, apa Dok harapannya? Ya, saya berharap untuk teman-teman, adik-adik, dan juga mungkin ada kakak-kakak saya juga, bapak-bapak yang karena memang narkoba itu segala macam usia ya. Iya, saya berharap ya mungkin klise ya, jangan menggunakan narkoba. Tapi saya sadar bahwa berhenti narkoba itu sangat sulit, tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Dan bila kalian bisa berhenti dengan diri sendiri maupun bantuan rehabilitasi, itu adalah suatu keberhasilan yang sangat bagus sekali. Dan itu lebih bagus dibanding apapun yang karena narkoba ini sangat merugikan diri sendiri, keluarga, orang tua, agama, negara, tidak ada yang diuntungkan dalam penggunaan narkoba. Masalahnya adalah selalu ingin mencoba. Apabila narkoba sudah dicoba di awal, sangat sulit untuknya. Sebaiknya hentikanlah atau tidak usah mencoba narkoba. Karena berhenti narkoba itu sangat sulit. Namun bukan berarti tidak bisa. Terima kasih ya Dok ya, luar biasa sekali ya tadi perjalanan karir dokter sampai dengan program-program di tempat rehab Badoka ini. Nah, mungkin sekian dulu ya Dok ya kata pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin bisa ya Dok sama-sama kita menyebutkan slogan dari Badoka.
Jadi slogannya War on Drugs, ayo rehabilitasi gratis. Boleh deh menghadap ke kamera. Oh ya. War on Drugs. War on Drugs, ayo rehabilitasi gratis. Ya. Mungkin sambil gini juga deh. Oke. War on Drugs, ayo rehabilitasi gratis. Ya. Ewako Badoka Squad. Terima kasih dokter atas kesediaannya hari ini. Itulah tadi ya bincang-bincang kita di Kata Karebato menyambut Hari Anti Narkoba Hari Anti Narkotika Internasional. Terima kasih, sampai jumpa di Kata berikutnya.